Halo praktikan PT3, selamat datang di video praktikum modul 3. Pada modul 3 kali ini, kita akan merancang fasilitas pabrik yaitu perencanaan fasilitas gudang, lantai produksi, dan fasilitas pendukung. Modul 3 ini sistemnya seperti workbook, jadi selama menonton video ini, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan bagian yang kosong di modul. Oke, kita akan langsung masuk untuk ke materinya, di mana studi kasus yang digunakan tetap sama yaitu pada CV beban berat. Pertama, kita akan melakukan perencanaan gudang. Kita ada dua gudang, yaitu gudang barang jadi dan gudang bahan baku. Kita ke gudang bahan baku terlebih dahulu. Bisa dilihat pada modul masing-masing bahwa terdapat 9 bahan baku yang dibeli untuk proses produksinya. Di sini ada dua contoh bahan baku, yaitu zipper utama dan zipper kantong. Terdapat dimensinya dan jumlah item yang dibutuhkan. Jumlah item yang dibutuhkan ini didapatkan dari POH atau porel. Maksudnya adalah nilai yang paling besar di antara dua itu yang menjadi jumlah item yang dibutuhkan. Selanjutnya ada data material work in process. Barang ini tidak masuk ke gudang tetapi akan menjadi acuan perhitungan untuk material handling. Lalu ini ada produk jadinya yang akan ditempatkan di gudang barang jadi. Jadi di sini ada kategori barang yaitu raw material, work in process, dan barang jadi. Kemudian, setelah tahu material yang akan disimpan, kita akan menentukan fasilitas yang digunakan. Dalam studi kasus ini, contohnya menggunakan box kardus. Untuk contoh di sini, kita akan menghitung penyimpanan pada material kantong depan. Dimensi dari kantong depan sendiri adalah 20 x 1 x 16. Dan untuk dimensi box kardusnya, 50 x 50 x 50. Untuk perhitungan yang pertama, yaitu lebar fasilitas dibagi lebar bahan baku, atau sama dengan 50 dibagi 1 didapatkan 50 baris. Berarti ada 50 baris kantong di selebar kardus. Untuk panjangnya kita bagi juga, yaitu panjang fasilitas dibagi panjang bahan baku, atau sama dengan 50 dibagi 20 cm, didapatkan 2 kolom. Nah, tetapi masih ada sisa 10 cm. Sisa 10 cm ini juga akan diisi, di mana sisa panjang dibagi lebar bahan baku atau 10 dibagi 1 berarti ada 10 baris. Lebarnya juga dihitung, 50 dibagi 20 ada 2 kolom. Jadi di sisa yang tadi 10 cm itu bisa muat 20 unit lagi. Untuk total dalam satu tingkat, tadi normalnya ada 50 kali 2 didapatkan 100, ditambah dari sisa 10 cm tadi ditambah 20 menjadi 120 unit. Sedangkan, untuk mengetahui berapa tingkat bahan baku di dalam satu fasilitas, diambil dari tinggi fasilitas dibagi tinggi bahan baku, atau sama dengan 50 dibagi 16 didapatkan 3 tingkat. Jadi ada 3 tumpukan ke atas. Total 3 tumpukan dikali 120 dalam satu tumpukan ada 360 unit bahan baku. Selain dari dimensi, kita juga melihat untuk beban kapasitas. Dari jumlah tadi 360 unit dikali berat satu materialnya 60 gram, totalnya menjadi 21,6 kg. Berarti masih visible karena kapasitas berat dari kardus sendiri itu 25 kg. Setelah ditotal satu kardus muat untuk berapa produk, selanjutnya dicari jumlah kardus yang dibutuhkan untuk menyimpan total dari kebutuhan satu bahan baku. Untuk jumlah kebutuhan dari material sendiri adalah 4.512 dibagi jumlah kapasitas tampung fasilitas atau dibagi 360 didapatkan 13 unit fasilitas sehingga dibutuhkan 13 box kardus untuk menyimpan kantong depan. Nah, untuk kantong depan ini sudah selesai. Tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa bahan baku yang akan disimpan. Namun kali ini kita hanya menghitung kebutuhan untuk kantong depan saja. Kalian bisa mencoba perhitungan bahan baku yang lain sesuai yang ada di modul. Jika sudah di gudang bahan baku, kita akan melanjutkan di gudang barang jadi. Di sini, fasilitas yang digunakan yaitu rak. Untuk rak barang jadi, prinsip menghitungnya sama seperti di gudang bahan baku. Di sini yang kita hitung pertama untuk tas ransel. Hasilnya yaitu didapatkan jumlah tas per alas rak yaitu 280 tas ransel. Dikarenakan kebutuhan tas ransel yang disimpan yaitu 461 unit, sehingga dibutuhkan 2 alas rak.
Nah, ini untuk tas lempang sama seperti tas ransel didapatkan satu alas rak yaitu 792 tas. Tetapi untuk tas lempang sendiri yang disimpan hanya 308, sehingga yang dibutuhkan satu alas rak. Untuk kesimpulannya, total rak yang dibutuhkan yaitu 1 unit rak. Selanjutnya, kita masuk ke perencanaan aliran. Langkah pertama adalah menentukan tipe layout. Pada studi kasus ini adalah proses layout. Nah, untuk menggambarkan aliran tiap workstation, dibantu dengan menggunakan string diagram. Cara membuatnya, dipetakan aliran keluar masuknya, dan disusun sedemikian rupa agar tidak ada garis yang saling tumpang tindih. Harapannya nanti di workstation, aliran transportasinya tidak bertabrakan. Di sini sudah ada alur produksi tanpa string diagram. Jika sudah dibuat, nanti hasilnya akan seperti ini. Pada gambar yang di kanan ini, bisa dilihat alirannya tidak bertabrakan. Untuk selanjutnya, yaitu mengidentifikasi proses operasi dari kedua produk. Seperti pada tabel yang ada di kanan ini, ada 7 operasi, dan juga ada predecesornya. Kemudian, di sini kita akan membuat precedence diagram. Sebelum itu, precedence diagram adalah metode penyusunan jadwal diagram jaringan yang menggunakan kotak, disebut sebagai node, untuk mewakili kegiatan dan menghubungkan mereka dengan panah yang menunjukkan dependensi. Nah, nanti precedence diagram yang akan dibuat hasilnya akan seperti ini. Ini masih sederhana karena perbedaan dari produk satu dan produk lainnya hanya nge-skip satu proses produksi. Selanjutnya, ini merupakan informasi jumlah mesin yang tersedia dan juga waktu setup di setiap workstation. Selesai dari perencanaan aliran, kita masuk ke sistem material handling. Pergerakan material handling di studi kasus ini dibagi jadi 3, yaitu gudang bahan baku ke lantai produksi, kemudian antar workstation, dan dari lantai produksi ke gudang barang jadi. Ada 3 jenis material handling yang digunakan di sini, yaitu hand truck, mobile bin chart, dan side box truck. Ini merupakan mobil bin chart di mana untuk beban maksimumnya 30 kg dan dimensinya 40 x 50 x 10 cm. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Jadi, fasilitas selanjutnya yang kita pakai adalah hand truck. Nah, hand truck ini bisa kita lihat beban maksimumnya ada 300 kg. Nah, dimensinya 100 x 70 x 150 cm. Di mana itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, yang mana 100 cm itu, jadi yang panjang itu yang sebelah sini ya. Ini 100 cm, terus ini lebarnya 70 cm, dan tingginya itu 150 cm, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Fasilitas selanjutnya adalah box trucks. Nah, di box trucks ini beban maksimumnya 300 kg. Dimensinya 120 x 60 cm x 60 cm, di mana 120 ini panjangnya, 60 ini lebarnya, dan 60 lagi adalah tingginya. Oke, sampai situ paham ya? Oke, nah habis itu kita akan lanjut ke perhitungan unit load. Nah, aku akan kasih contoh untuk unit load dari hand truck aja. Tadi kan udah di generate ya hand trucknya itu untuk membawa item apa aja. Nah, ada 5 ya, ada item kantong depan, zipper kantong, tali strap, pengait strap, busa strap. Nah, sebelum kita ngitung, kita harus tahu dulu si hand truck ini akan membawa item-item itu per hari itu berapa item yang akan dibawa per harinya. Nah, caranya kita harus lihat dulu di MRP. Jadi contoh aja untuk item kantong depan. Di item kantong depan bisa dilihat di modul masing-masing, dibuka bagian MRP-nya. Nah, di MRP ini kita kantong depan itu pakai 2 metode kan, POQ sama LUC. Nah, metode yang terpilih ternyata POQ. Nah, dari POQ itu kita cek di MRP yang POQ. Kita lihat di bagian cross requirement-nya. Nah, udah. Ketika kalian lihat di cross requirement-nya, pilih nominal yang paling terbesar. Jadi di cross requirement itu pilih yang terbesar.
berarti kalau yang di item kantong depan itu sejumlah 1536. Nah, itu kan untuk 1 minggu ya. Nah, berarti kalau kita mau cari per hari, berarti 1 minggu itu kan diasumsikan 5 hari. Berarti 1536 itu dibagi dengan 5. Hasilnya 307,2. Nanti dibuatkan ke atas jadi 308 item unit per hari. Jadi si hand track ini bakal membawa item kantong depan ini sebesar 308 unit per harinya. Nah, dengan apa dibawanya? Tadi udah ngitung kan di operasi gudang, si kantong depan ini bisa dibawa dengan menggunakan kardus. Nah, kapasitas maksimum pembawaan kardusnya itu adalah 360, ya kan? Nah, berarti untuk kantong depan yang kita bawa per hari 308 itu masih memenuhi kapasitas yang disediakan oleh si kardusnya. Berarti kita pakai 1 kardus ya. Oke, jadi kayak gitu untuk seterusnya, untuk item-item selanjutnya. Nanti kalian coba sendiri ya. Nah, setelah menghitung per harinya kita berapa yang dibawa, kita lanjut ke perhitungan dimensi bahan baku. Jadi di dimensi bahan baku ini tinggal input aja. Si kardus ini kan tadi kita bawanya pakai kardus, jadi dimensi bahan baku yang dimasukkan ke hand track ini kardusnya ya. Jadi yang panjang kali lebar kali tinggi ini dimensinya dari kardusnya. Kita masukin 50 kali 50 kali 50, berat maksimalnya 25 kg. Oke, kayak gitu seterusnya. Kemudian lanjut ke dimensi fasilitas. Ini kalian tinggal input aja ke sini dari yang informasi hand track tadi. Oke, kita lanjut ke perhitungan unit load. Nah, di perhitungan unit load ini, yang pertama kita lakuin adalah menghitung berapa banyak kardus yang bisa ditampung untuk 1 kali pengangkutan di hand track ini. Jadi kita mau tahu jumlah kardus yang bisa dibawa dalam 1 kali pengangkutan. Yang pertama, kita ukur dulu panjang fasilitasnya. Panjang fasilitasnya kan tadi 100. Nah, ini kan 100. Nah, dibagi dengan panjang bahan bakunya. Panjang bahan bakunya kan tadi 50. Berarti 100 ini dibagi dengan 50. Jadi kardusnya bisa 2 baris di sini. Oke. Nah, habis itu lebar fasilitas. Lebar fasilitas akan dibagi dengan lebar bahan bakunya. Jadi lebar ini dibagi dengan lebar bahan bakunya. 70 dibagi 50, yaitu 1,4. Nah, kalau misalnya kita buletin ke atas kan nggak cukup, berarti kita buletin ke bawah aja, jadi 1 kolom aja. Terus berarti di 1 tingkat itu bisa mengangkut 2 unit kardus. Nah, kita sekarang hitung tingginya. Di tingginya ini 150 cm dibagi dengan tinggi dari bahan bakunya, yaitu 50 cm. Jadi 150 dibagi 50 ada 3 tingkat. Nah, berarti kalau di 1 tingkatnya ada 2 unit kardus dan bisa mengangkut untuk 3 tingkat, berarti ada 6 unit kardus yang bisa dibawa oleh si hand track ini. Kapasitasnya 1 kali pengangkutan. Oke, sampai situ kita udah punya berapa yang bisa dibawa. Nah, habis itu kita harus melakukan validasi terhadap beban maksimumnya. Nah, di sini kan ada perhitungan untuk jumlah unit yang bisa dibawa dikali dengan berat per unit. Jumlah unit yang bisa dibawa ini sebesar 6 unit kan. Kemudian dikalikan dengan berat maksimum dari per unitnya. Beratnya kan maksimumnya 1 kardus itu 25 kg. Jadi asumsinya kita pakai yang paling maksimal ya. Jadi 6 dikalikan 25, hasilnya 150 kg. Nah, berarti masih memenuhi beban maksimum dari hand track-nya. Tadi kan hand track-nya beban maksimumnya 300 kg. Sedangkan yang kita bawa itu maksimal 150 gram. Berarti masih memenuhi. Oke, setelah itu berarti kita mau hitung jumlah fasilitas yang kita butuhin per harinya itu berapa. Ternyata jumlah fasilitas yang kita butuhin cuman 1 hand track, karena kita cuma butuh membawa 5 kardus. Ternyata di kapasitasnya hand track ini bisa 6, jadi kita hanya butuh 1 unit hand track, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti perhitungan selanjutnya dicoba sendiri, kurang lebih kayak gini. Oke, kita lanjutin ke perencanaan aliran dan kebutuhan ruang. Ini masih seputar untuk material handling.
kita bakal nyari kebutuhan luas atau lebarnya aisle. Nah, aisle itu apa sih? Jadi aisle itu semacam lebar gang yang dibutuhkan untuk pergerakan dari material handling kita. Nah, untuk ukuran aisle sendiri, lebarnya itu sudah ada ketentuannya, bisa dilihat di tabel sebelah kiri ini. Di modul kalian masing-masing itu juga udah ada, jadi tinggal dilihat aja. Nah, gimana sih cara pakainya? Jadi kita akan sesuaikan dengan material handling yang kita punya. Contoh di modul ini, kita punya 3 material handling, mobile bin chart, hand truck, half set, box truck. Nah, 3-tiganya ini akan masuk pada kategori manual platform truck. Nah, kayak gitu. Jadi nanti aisle-nya akan dimasukkan sebesar 5. Nah, kayak gini. Jadi sesuaikan material handling yang kalian pakai dengan tipe offload-nya yang ada di tabel ini. Jadi misalnya kalian nanti pakai forklift, berarti sesuaikan lagi forklift kalian itu tipe yang 1 ton, 2 ton, atau 3 ton. Jadi nanti akan beda-beda lebar aisle-nya sendiri. Oke. Nah, jangan lupa ini ukuran lebarnya masih sesuai dengan ukuran feet. Maka kita akan konversi dahulu ke ukuran meter kayak gini. Oke, jadi nanti akan ketemu aisle width-nya ini sebesar 1,524 meter. Jadi lakukan perhitungan aisle ini untuk semua sistem material handling yang kalian pilih. Oke, masih di perencanaan aliran dan kebutuhan ruang. Nah, sekarang kita akan ngitung kebutuhan operator setiap workstation-nya. Kalian tinggal bikin aja tabel kayak gini. Nah, ini aku contohin untuk workstation 1 dan 2 di CV beban berat. Setelah tahu workstation-nya apa, kita taruh operasinya apa aja. Di workstation 1 ini ada assembly mesin jahit A untuk ransel dan selempang juga assembly mesin jahit A. Nah, total waktu produksi ini didapetin dari OPC, jadi tinggal ditambahin aja untuk ransel dan selempang. Kemudian untuk jumlah mesin, ini didapatkan dari studi kasus yang kalian miliki. Jadi kalau misalnya yang jumlah mesin di workstation 1 ini sesuai dengan studi kasus modul. Nah, kalau yang di laporan berarti nanti pakai informasi yang ada di studi kasus PT Dakara Utama. Oke, nah setelah tahu jumlah mesinnya, kita akan generate jumlah pekerjanya. Nah, di sini perhitungan jumlah pekerja akan mengikuti jumlah mesin yang tersedia. Jadi, karena di sini jumlah mesin yang tersedia pada workstation 1 yaitu mesin jahit A itu ada 4 unit, maka jumlah operatornya akan berjumlah 4 pekerja. Kayak gitu seterusnya ya. Oke, next. Nah, ini kita udah masuk di perhitungan kebutuhan ruang. Nah, di CV beban berat ini ada beberapa ruang yang akan kita hitung kebutuhan luasnya. Nah, ruang apa aja? Ada ruang workstation, terus ruang departemen, ruang fasilitas pendukung, dan ruang gudang. Nah, nanti masing-masing dari ruangan tersebut akan kita hitung untuk kebutuhan luasnya. Nah, sebelum menghitung kebutuhan luas, kita harus generate dulu fasilitas apa aja yang mau kita masukin di setiap ruangan tersebut. Ini aku akan kasih contoh untuk perhitungan pada ruangan workstation. Nah, kita generate dulu ya fasilitas pada workstation-nya. Yang pertama ada mesin jahit A, digunakan untuk workstation 1. Dan ada mesin jahit B, mesin jahit C, meja jahit, ini untuk meletakkan mesin jahitnya. Ada meja besi, kursi kerja, keranjang. Nah, kalau udah di generate semua, kita baru bisa menghitung kebutuhan luas per workstation-nya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan yang mana yang mau dimasukkan di workstation tersebut. Nah, ini aku kasih contoh untuk perhitungan kebutuhan luas di workstation 1. Nah, di sini workstation 1 itu untuk mesin jahit A ya. Kita masukin berarti mesin jahit A itu kan dimasukkan nanti di meja mesin jahit. Nah, nanti berarti ukurannya mengikuti dimensi meja mesin jahit A. Ditulis dimensinya di sini. Kemudian dimasukkan lagi keranjang, box truck, dan kursi futura. Nah,
peralatan-peralatan ini nanti akan dituliskan di sini untuk jumlah yang mau dimasukkan. Jadi misalnya meja mesin jahit A butuhnya 4 mesin, berarti tulis 4. Nah, peralatan yang dibutuhkan di setiap workstation nanti juga menyesuaikan ya, berbeda-beda ya. Misalnya di workstation 2 berarti nanti mesin jahit yang digunakan adalah mesin jahit B gitu. Nah, setelah dimasukkan semua, kita harus ngitung aisle antar workstation, aisle dalam workstation, dan ruang geraknya. Nah, untuk aisle antar workstation dan dalam workstation, ini kita pakai patokan aisle sebelumnya, yaitu 1,524. Nah, untuk pengalinya ini ada 2 dan 1,5. Nah, di sini kita akan menggunakan minimal jarak atau panjang antar workstation dan di dalam workstation. Jadi nanti ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan mesin atau mesinnya masing-masing. Jadi karena ini mesin jahit, jadi minimal jaraknya atau panjangnya itu 2 dan di dalam workstation-nya minimal 1,5. Jadi nanti menyesuaikan dengan mesin yang kalian gunakan juga. Oke, nah untuk ruang gerak sendiri, kita pakai patokan atau dasaran dari dimensi antropometri. Nah, yang digunakan di sini adalah luas dari 2 rentangan tangan. Nah, ini sekitar 1,5 meter ya, dikalikan 1,5 meter. Nah, setelah dapat dimensinya semuanya, kita hitung sesuai kebutuhannya. Jadi, misalnya ini kan dimensinya untuk 1 meja mesin jahit. Dikalikan dengan 4 kebutuhannya. Oke, nah ketemu luasnya sekian. Begitu juga seterusnya. Setelah kalian dapat semuanya perhitungannya, kalian jumlahkan dari mulai meja mesin jahit sampai ruang gerak. Ini kebutuhannya dijumlahkan, kemudian digunakan untuk perhitungan allowance. Nah, allowance yang kita gunakan ini adalah 50% dari total kebutuhan. Jadi, jumlah dari total kebutuhan ini akan dikalikan 50%. Hasilnya nanti akan 8,755. Nah, baru kita akan mendapatkan total kebutuhan dari allowance ditambahkan dengan total kebutuhannya. Jadi, total kebutuhan keseluruhan adalah 26,265. Oke, kayak gitu. Nah, ini untuk perhitungan kebutuhan luas departemen. Jadi, nanti kalian juga generate sebelumnya fasilitas apa yang dibutuhkan. Jadi nanti bakal ngitung semuanya. Ini contohnya kayak gini. Oke, ini untuk kebutuhan luas departemen. Kemudian ini untuk kebutuhan luas gudang. Jadi nanti perhitungannya akan sama seperti tadi. Selanjutnya ada kebutuhan luas fasilitas pendukung. Yang dimaksud fasilitas pendukung di sini merupakan fasilitas atau ruangan tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas lain dalam pabrik, tetapi di luar konteks produksi. Misalkan pada kali ini fasilitas pendukung yang ingin dihitung adalah toilet. Setelah menentukan jenis fasilitas pendukungnya, kalian menentukan detail apa saja yang ingin ada dalam ruangan tersebut. Di sini ada wastafel, toilet, serta tempat sampah. Sama seperti cara sebelumnya, dihitung terlebih dahulu luas dari masing-masing detail tersebut, serta jumlahnya juga. Dan karena di sini tempat sampahnya berbentuk tabung, maka dimensinya menggunakan diameter. Jangan lupa di fasilitas ini juga ditambahkan ruang gerak serta allowance. Kemudian seluruh kebutuhan luas tersebut ditotalkan, sehingga kebutuhan luas fasilitas pendukung toilet wanita di sini yaitu 14,51 meter persegi. Selanjutnya ada fasilitas pendukung toilet pria, yang untuk menghitungnya caranya sama seperti tadi. Dan selain toilet, masih banyak fasilitas pendukung lain yang kalian bisa tambahkan dalam pabrik yang ingin dibuat. Untuk praktikum kali ini, fasilitas pendukungnya bisa kalian pilih dari yang sudah tertera pada studi kasus. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu Systematic Layout Planning atau SLP. SLP ini merupakan salah satu cara untuk menghasilkan aliran barang yang efisien. Metode ini mencoba merancang layout fasilitas dengan memperhatikan urutan proses serta derajat kedekatan antar unit yang terdapat pada fasilitas yang akan dirancang.
SLP ini akan terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, membuat Activity Relationship Chart atau ARC dan Activity Relationship Diagram atau ARD. Lalu menghitung luas area tersedia dan luas area yang dibutuhkan. Setelah mengetahui luas area yang dibutuhkan, maka selanjutnya akan mengembangkan alternatif layout melalui block plan. Kemudian ada Modified Spanning Tree atau MST. MST ini intinya untuk mengetahui kedekatan antar workstation dalam satu lantai produksi. Yang jadi acuannya itu merupakan perpindahan produk, jarak antar mesin, dan panjang mesin. Salah satu input untuk MST ini adalah string diagram. Nah, string diagram ini merupakan penggambaran dari aliran produksi yang terjadi, sehingga kita mengetahui ada input atau output apa aja sih dalam lantai produksi ini. Untuk membuat string diagram, kalian bisa membuat list terlebih dahulu dari apa saja yang berhubungan dengan lantai produksi. Di sini ada gudang, mesin, dan komponen. Ketiga hal tersebut dihubungkan satu sama lain menggunakan benang art string atau di sini menggunakan panah untuk menggambarkan aliran proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Misalnya, dari gudang bahan baku mempunyai output yaitu busa, pengait, dan tali strap. Nah, tali strap, busa, dan pengait ini akan menjadi input bagi mesin jahit C. Dan begitu seterusnya. Kemudian, string diagram ini juga dapat dijadikan sebagai input atau block plan nantinya. Input dan output yang kita ketahui dari string diagram ini dapat digunakan untuk perhitungan dalam MST. Nah, MST ini dapat kalian pelajari lebih lanjut dalam video pembelajaran Modified Spanning Tree yang ada pada channel ini. Kemudian ada Activity Relationship Chart atau ARC. ARC ini merupakan gambaran tingkat hubungan antara bagian di suatu pabrik. ARC ini memiliki derajat kebebasan, yaitu A, E, I, O, U, dan X. Derajat kebebasan ini akan menggambarkan seberapa pentingnya dua ruangan tersebut untuk berdekatan atau berjauhan. Seperti A mutlak penting, I penting, U tidak penting, dan seterusnya. Kemudian masing-masing derajat kebebasan ini juga memiliki kodenya tersendiri, seperti A 4 garis, E 3 garis, dan seterusnya. Kode garis ini akan digunakan untuk membuat Activity Relationship Diagram atau ARD. Kemudian di tabel sebelah kanan, kalian harus membuat alasan-alasan dasar yang akan menjadi dasaran untuk memilih derajat kebebasan tersebut. Seperti contohnya, di sini ada lantai produksi dan gudang bahan baku. Antara lantai produksi dan gudang bahan baku memiliki derajat kebebasan A dengan alasan nomor 1, 2, dan 7. Mengapa A? Karena di sini antara lantai produksi dan gudang bahan baku mutlak penting untuk berdekatan. Dengan alasan nomor 1, 2, dan 7 yaitu nomor 1, tingkat hubungan aktivitas kerja, nomor 2, urutan aliran kerja di mana memang aliran kerja di sini dari gudang bahan baku akan menuju ke lantai produksi. Kemudian nomor 7 yaitu menggunakan peralatan dan fasilitas yang sama ataupun material handling yang sama. Sehingga di sini ARC antara lantai produksi dan gudang bahan baku adalah A dengan alasan 1, 2, dan 7. Setelah membuat ARC, kemudian kita akan membuat Activity Relationship Diagram atau ARD. ARD ini merupakan visualisasi dari bentuk ARC. Di sini kita bisa lihat dari nomor 1 dan 6, yaitu lantai produksi dan gudang bahan baku di sini memiliki derajat kebebasan A. Maka saat di ARD nomor 1 dengan nomor 6 memiliki kode 4 garis. Selanjutnya ada Modifying Consideration. Modifying Consideration ini merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan perencanaan yang didapatkan dari nilai-nilai yang dihasilkan.
sehingga akan memunculkan alternatif-alternatif. Misalnya, letak gudang bahan baku harus berdekatan dengan lantai produksi agar mempermudah aliran material bahan baku menuju proses pertama pada lantai produksi. Kemudian ada practical limitation, yaitu ketentuan awal dari perancangan ruangan dan fasilitas. Dalam melakukan pengembangan desain alternatif layout dibutuhkan adanya batasan-batasan. Seperti daya listrik pada perusahaan hanya mampu memenuhi mesin yang tersedia, maka tidak bisa melebihi jumlah mesin yang ada. Selanjutnya ada alternatif layout, yaitu menggunakan software block plan. Untuk mempelajari software block plan lebih dalam, kalian bisa melihat video pembelajaran block plan yang sudah terupload pada channel ini. Sekian dari video pembelajaran modul 3 yaitu perencanaan tata letak fasilitas. Jika masih ada hal yang ingin tanyakan, silakan menghubungi asisten modul 3 masing-masing kelompok. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.